Baik, selamat pagi rekan-rekan semua serta dosen pengampu selaku rektor Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Eka Diastianingsi ME SE MM yang kami hormati. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Perkenalkan sebelumnya Ibu, saya Hasan Alfarobi dengan NIM 6420893 asal kelas yaitu 648C11 dari BSI Jatiwaringin ingin mempresentasikan hasil soal SPSS terkait dengan untuk pengolahan data berupa berupa untuk soal statistika deskriptif. Sebelum di situ diketahui untuk mengolah data dari hitung dari modus, median, Q1, Q2, Q3, P10, P90, keruncingan data, dan kemiringan data. Data yang sudah dibagikan yaitu 42, 40, 41, 41, 40, 40, 42, 40, 41, 40, 40, 42, 40, 45, 44, 41, 43, 41, 41, 43, 42, 42, 45, 43, 43, 42, 42, 43, 45, 45 untuk diketahui data ukuran sepatu 30 atlet sepak bola tersebut seperti itu. Untuk hasilnya yang tertera di sini uh, bahwa yang pertama statistika deskriptif untuk hitung mean-nya itu sendiri itu berkisar 41,97. Dari untuk rata-rata ukuran sepatu dari 30 atlet tersebut adalah 41,97 yang dapat dibulatkan menjadi ukuran 42. Hal ini diperoleh dari jumlah ukuran sepatu dibagi jumlah atlet yaitu sekitar 30 orang. Untuk modusnya itu 40 dan dalam kurung 42. Ukuran sepatu yang paling sering digunakan adalah ukuran 40, tapi dipakai oleh 7 atlet. Ukuran 42 juga muncul 7 kali sehingga data ini bersifat bimodal, dua modus dari hasil SPSS yang sudah terlampirkan, yang sudah diolah datanya, yaitu nilai terkecilnya yaitu ya 40. Untuk median itu sendiri adalah 42. Nilai tengah dari data yang diurutkan adalah 42, artinya 50% atlet memakai sepatu ukuran di bawah 42 dan 50% atlet memakai sepatu ukuran di atas 42. Untuk kuartil Q1, Q2, Q3 yaitu dari kuartal 1 dulu yaitu nilainya 40,75. Berarti 25% atlet memakai sepatu ukuran di bawah 40,75. Ya, kuartal kedua yaitu 42 yang berarti 50% atlet memakai ukuran sepatu di bawah 42 sama dengan median. Untuk kuartal ketiga yaitu 43, 75% atlet memakai sepatu ukuran di bawah 43. Jarak antara Q1 dan Q3 disebut interpolator range atau IQR, sama dengan 43 dikurang 40,75 sama dengan yaitu 2,25, yang menunjukkan bahwa 50% data tengah berada pada rentang untuk ukuran sepatu 40,75 hingga 43 inci seperti itu. Untuk persentil P10 dan P90 yaitu kita bedah dari awal adalah P10 yaitu 40 yang untuk penjelasannya 10% atlet memakai sepatu ukuran di bawah 40%, untuk P90 45 yang berarti 90% atlet memakai ukuran sepatu di bawah 45. Sebanyak 80% atlet memiliki ukuran sepatu berada di antara 40 sampai 45. Di situ datanya menunjukkan bahwa distribusinya cukup merata seperti itu. Nah, ini untuk frekuensinya, datanya 45, ukuran sepatunya seperti ini.
Nah, ini untuk pengelompokan datanya seperti itu. Untuk keruncingan data kurtosisnya itu minus 0,640. Nilai kurtosis negatif minus 0,640 menunjukkan bahwa bentuk kurva pelatih kurtik, yaitu kurva yang lebih landai atau datar dibandingkan dengan distribusi normal. Berarti ini ukuran sepatu yang tersebar merata di berbagai ukuran dan tidak terpusat pada satu ukuran saja, seperti itu. Untuk American data atau skewness sama dengan 0,550. Untuk nilai skewness itu sendiri berarti dalam positif yaitu 0,550 menunjukkan bahwa kurva miring ke kanan positif, artinya sebagian besar atlet menggunakan sepatu ukuran kecil hingga sedang yaitu ukuran 40 sampai 42, sedangkan hanya sedikit atlet yang menggunakan ukuran besar seperti 44 hingga 45 seperti itu. Untuk distribusinya sebenarnya kalau lebih dari spesifik Q dari P10 sampai P90 itu dari Q1 P25 itu sekitar 40,75. Untuk Q2 P50 itu sekitar 42, 50% menggunakan 42 ukuran sepatu. Untuk P75 yaitu 43, yang berarti 75% berukuran 43. Yang P90 berarti 45, berarti 90% atlet menggunakan ukuran sepatu 45 seperti itu. Untuk distribusi frekuensi yang sudah saya lampirkan di sini adalah frekuensi table untuk pengelompokan data seperti itu. Untuk kelompok satu ukuran yang di bawah 41 yaitu ada 13 atlet sebesar 43,3%. Untuk yang di bawah 42 yaitu ada 7 atlet sebesar 23,3%. Yang ketiga ada 43 yaitu sebanyak 5 atlet saja dengan persentase 16,7%. Yang keempat ada 44 yang ukuran sepatu di bawah 44 yaitu hanya satu atlet yaitu presentasinya yaitu sekitar 3,3%. Untuk yang 45 ukuran sepatu di bawah 45 hanya 4 atlet yaitu 13,3%, yaitu total 100% seperti itu. Untuk kelompok terbesar adalah atlet dengan ukuran di bawah 41 yaitu sebanyak 13 atlet yaitu dengan total persentase 43,3%. Seperti itu. Untuk cara pengerjaan saya dalam hal tersebut, sebentar. Kalau dari sudah yang saya lihat sudah terlihat jelas bahwasannya saya sudah melihat tutorial dari YouTube atau dari informasi yang terkait, sumber yang terkait bagaimana cara tutorialnya. Saya melihat bahwasannya dari awal kita masukin dulu ke variable view, terus masukin nama sesuai dengan itu. Saya menulisnya hanya sepatu, terus type-nya nanti muncul, desimalnya 0, di sini 8, terus nanti labelnya di sini saya masukin ukuran sepatu seperti itu. Nanti setelah udah selesai, nanti saya masuk ke bagian yang namanya bentar, data view seperti itu. Nanti di sini tertera nama sepatu, nanti saya isi yang sudah dilampirkan oleh dari pihak base-nya itu sendiri, yaitu dari ukuran sepatunya 40, 41, dan masih banyak yang lainnya, seperti itu. Untuk cara mengerjaannya, sebentar, saya masuk kepada poin, sebentar, sebentar.
Nah, baik di sini tertera ada banyak di paling atas di deretan dari file sebelah kiri sampai ke kanan. Di situ saya pengerjaannya saya klik menu analyze, terus habis itu descriptive statistik, habis itu pencet deskriptif. Saya pindahkan tulisan saya yaitu sepatu, lalu dari sepatu ini ke sebelah ke kanan, yaitu jika sudah saya pencet option, lalu centang terkait dengan mean standar deviation, kurtosis, sweetness, minimum dan maksimum. Lalu pencet klik continue, lalu oke. Okay. Seperti itu. Bagaimana sih cara nyari untuk modus, median, kuartil, dan persentil? Saya di situ tertera, maaf, saya tidak bisa memberikan uh, ini ya, datanya dikarenakan terpotong oleh dari Zoom-nya itu sendiri seperti itu. Untuk pencetnya saya klik menu Analyze, Descriptive Statistic, dan Frequencies. Untuk langkah yang ketiga yaitu pindahin sepatu, saya tulisnya sepatu, dari sebelah kiri ke sebelah kanan yaitu variabel. Lalu di situ di sebelah kanan pojok, di kanan pojok bawah, di situ ada tombol statistik, pencet. Lalu saya centang terkait mean, median, mode, atau modus seperti itu. Di bagian percentile values saya pencet juga ada dua, ada di bagian atas percentile value-nya saya pencet, di situ ada dua, quartile saya pencet juga. Di situ ada dua kotak, yang satu sudah terisi otomatis, yang di bawahnya masih belum. Saya melalui pencet sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu 10 dan 90. Saya ketik awalnya itu 10, lalu baru 90. Lalu klik continue, klik chart, lalu saya klik OK seperti itu. Lalu munculnya data seperti itu. Untuk distribusi frekuensi data kelompok ini cukup kompleks sebenarnya. Di sini ada transform, terus visual blending, sebentar, sebentar. Hmm, share, uh, sebentar. Nah, saya menulis seperti ini, yaitu saya pencet transform, terus habis itu visual binding, lalu saya pindahkan awalnya itu yaitu ukuran sepatu dari awalnya, lalu oke. Di sini tertera nih ada visual bindingnya, lalu saya pencet binding, variabel binding variabelnya saya tulis ukuran sepatu, ukuran spasi kelompok seperti itu. Lalu di sini kan ada make cut points. Di sini make cut points-nya yaitu, sebentar, 4144. Di sini equal, di sini sudah tertera otomatis equal within intervals, yaitu saya ketik di sini 41, first ini ketik 41, nanti di sini terakhir ada 45 sesuai dengan data yang sudah diberikan, within-nya ini satu, seperti itu. Lalu klik apply, lalu close seperti itu. Nah, di sini lalu sebentar. Nah, jika sudah, lalu saya petik analyze. Maaf, di sini saya tidak bisa untuk
memencet memencetnya. Nah, sebentar, saya pindahkan ke bawah. Nah, saya pencet analyze. Habis itu sebentar, pencet analyze dari segi statistik sama frekuensi. Nah, nanti di sini dimasukin dua-duanya. Kalau saya dua-duanya habis itu oke. Statistik terlebih dahulu. Di sini langsung pencet oke. Nanti keluarnya di situ terlihat di sini tidak perlu pakai frekuensi statistiknya, tidak perlu di otak-atik statistiknya, cukup langsung pencet oke aja. Nanti keluarnya akan seperti ini. Sebentar. Bisa dilihat Ibu untuk di sini nanti untuk yang data pengelompokan datanya itu nanti keluarnya ada tiga, satu, dua, tiga seperti itu. Nah, nanti awalnya untuk yang dari pertama kali yang binary itunya visual binning-nya nanti akan keluar seperti ini terlebih dahulu. Lalu setelah kita melakukan frekuensi analis, nanti di sini akan keluar nih statistiknya berapa ukuran sepatunya dari 30 orang seperti itu. Di sini ada 220 nanti keluar presentasinya berapa, totalnya segala apa keseluruhannya berapa orang dari ukuran 40 yang ukuran sepatu di bawah 40 dan masih banyak lainnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Apabila eh, Zoom ini yang ada kesalahan kata, perbuatan maupun sikap saya yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan karena setiap manusia mungkin eh, ada dan akan membuat sebuah kesalahan meskipun itu akan jadi perubahan untuk kedepannya seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Eka Diastianingsih sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Selamat pagi.